kita bersama. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita akan hari ini membuka rapat kita, rapat resmi BPU dengan 7 gereja yang akan bergabung. Maka hari ini resmi kita buka rapat ini dalam nama Allah Bapa dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi Tuhan. Dan silakan kepada Pak Sekjen untuk membacakan administrasi gereja. Haleluya. Sebelum kita bacakan, alangkah baiknya seperti pepatah, kalau tidak kenal, saya perkenalkan wakil ketua 1. Di sebelah kiri saya Pendeta Insinyur Fikson Siawatan MTH, wakil Sekjen 1. Di sebelah kanan Pendeta Morris Pardusi MTH, wakil Sekjen 2. Kami awal tahu Pendeta Kartono MTH, tapi asli Pasaribu, Kartono Pasaribu Sekjen. Yang tidak bisa hadir, yang sudah ada Departemen Misi Bapak Pendeta Siditora MTH. Kalau baik tahu juga. Itulah yang kami hadir hari ini. Yang seyogianya 2 orang lagi harus ikut bersama kami, tapi karena kesehatan terganggu pas mau berangkat ke sini, antara lain Pak Bendahara, Pak Pendeta Gusar Siringoringo MPDK MM MTH yang kebetulan kurang sehat, dan wakil ketua 2 Bapak Pendeta Yeskil Okusubu, wakil ketua 2. Kami kompak mau datang ke sini untuk menanggapi surat permohonan dari Bapak Gembala Sidang yang sebentar kita akan respon bersama-sama. Tadi Pak Pendeta Gembala Sidang, apakah kami diterima? Karena kami sudah menerimanya, maka kami datang. Kalau nggak kami keterima, nanti nggak ada ongkos kami pulang. Kira-kira kan? Ya, kalau ongkos boleh lah kami pinjam-pinjam dari keluarga. Bagaimana kalau kami di gerbang sana dicegah nggak boleh bergerak? Nanti kira-kira Pak Pendeta berdua. Nah, demikian kami bacakan seperti yang ketua tadi sudah sampaikan. Untuk menanggapi surat permohonan untuk penggabungan wilayah dari 7 sidang jemaat yang sudah memberitahu, dan saya bacakan, dan kalau boleh dan tidak kalau boleh datanglah ke depan biar kita kenal bersama-sama. Demikian ya. Yang pertama, Bapak Pendeta Dr. Joner Sihombing MTH, atau Bapak Pak Purbanya yang manggil Pak? Ya, silakan. Nama Pendeta Dr. Joner Sihombing. Berdiri. Puji Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan. Yang kedua, Pendeta Ine. Tidak seperti dia. Kita serap dulu. Pendeta Ine Ngurus Rega. Yang ketiga, Pendeta Muda Rizky. Yang keempat, Pendeta Rahel Catherine. Terus yang saya sendiri, Pendeta Dr. ada 1 orang berhalangan, Pak. Pendeta
keyboard itu bukan penggabungan kami. Enggak, iya. Kebetulan gereja yang saya pegang ada 3. Pendeta Dr. M.H. Srimorimo. Ya, Dr. M.H. Srimorimo. Kemarin namanya. Ya. Saya begini Pak, supaya jelas, tolong disebutkan di mana penggembalaan mereka masing-masing supaya Abdul dia, supaya jangan seperti yang timbul ada kekayaan itu, karena ini ada Pak Gimot sedang live atau non live, saya juga kurang tahu. Begitu supaya jelas. Silakan Pak. Kalau saya pribadi di tempat ini, Gereja Pentakosta di Indonesia Jemaat Tanjung Priok. Amin. Yang kedua, pendeta Inebor Siregar, Gereja Pentakosta di Indonesia Jemaat Artagari. Yang ketiga, pendeta muda Anggreni Siombing, cuman diwakilkan juga sama pendeta Rizky Aditya. Di sini adalah Gereja Pentakosta di Indonesia Cornelius Ministry yang ada di Pulau Gebang. Yang keempat adalah pendeta Dr. Joner Siombing yang ada di Rawamangun. Yang selanjutnya pendeta J. Siombing yang ada di Pulau Gebang, cuman berhalangan karena kurang sehat. Yang selanjutnya itu GBD Gereja Pentakosta di Indonesia Pulau Gebang. Selanjutnya Gereja Pentakosta di Indonesia Warakas, pendeta Rahel Ketri. Gereja Pentakosta di Indonesia Warakas. Selanjutnya Gereja Pentakosta di Indonesia Jemaat Goki. Pendeta Dr. M.H. Srimorimo SE SK MM. Kira-kira jadi 8 jadi 9 ya, 9 ada 3. Cuman yang baru dilakukan 7. Oke, sekali lagi ya, Bapak Pendeta Purba sudah 3. Bapak Pendeta Siombing 4, Ibu Rahel dan 5, Putra 8, 6 Pak. kasih satu Pak Purba, Iya. sama itu. Sama 3. Itu. Yang Itu Ricky sama Ines. Iya, itu. Sama 3 ini. Iya, itu jadi 3. Bapak Pendeta Srimorimo sama Bapak Pendeta Siombing yang tidak datang. 3, 4, 5, 6, 7 sidang yang sudah menyatakan diri dan membuat surat penggabungan diri ke Gereja Pentakosta di Indonesia. Sudah. Pendeta Siombing ini di mana Pak? Coba. Joner ya? Bukan. J. Siombing. J ini Joner. Joner. Ada 2 Siombing. Ya, ada 2 sebenarnya. Anggreni Siombing. Enggak tadi. Dokter Siombing.
Yang saya maksudkan begini, supaya kalau bisa di depan kamera, ini agak oke. Ibu sebagai sekjen GPDI mengingat menimbang dan memperhatikan bahwa administrasi sudah dilengkapi dengan baik sesuai dengan data yang tertera di catatan kami lewat berita acara yang sudah dibacakan Pak Sekjen. Maka dengan ini GPDI Jalan Sangrawal nomor 35 Pematang Siantar resmi menerima Bapak Ibu menjadi Gembala Sidang dan Ibu Gembala Sidang GPDI yang berkantor pusat di Jalan Sangrawal nomor 35 Pematang Siantar. Maka demi nama Allah Bapa Roh Kudus yaitu Tuhan Yesus Kristus kita resmi bergabung. Hari ini tanggal 13 Januari 2024, 13 Maret 2024 pukul 12 kurang 15 menit. Materi rapat kita yang kita harus putuskan hari ini sesuai dengan surat dari Bapak-Bapak Ibu Gembala Sidang yang meminta ke Badan Pengurus Umum meminta supaya satu wilayah yaitu wilayah DKI. Permohonan kita akan putuskan hari ini juga. Berhubung karena peraturan atau anggaran dasar anggaran rumah tangga Gereja Pentakosta Indonesia untuk menjadi satu wilayah harus ada 7 sidang jemaat. Tadi yang sudah menggabungkan diri dan sudah resmi sudah 6. Ditambah ada satu orang hamba Tuhan yang berbakti Tuhan yang sudah bernaung duluan di GPDI yaitu Bapak Pendeta Gimot Banjarnahor dan belum besar belum. Itu. Dan kami menghitung sudah ada 7 dan keputusan ini kita bicarakan dan kita putuskan sekarang. Untuk itu saya serahkan pada Bapak Ketua karena ini masalah keputusan. Silakan Pak Ketua. Puji Tuhan. Terima kasih. Pada hari ini sesuai dengan bunyi anggaran dasar anggaran rumah tangga GPDI membentuk satu wilayah harus ada minimal 7 gereja. 7 gereja bukan 7 penggembalaan, 7 gereja. GPDI punya aturan 1 orang gembala sidang bisa menggembalakan 10 sampai 20 gereja. Haleluya. Jadi yang dihitung di GPDI bukan orangnya, tapi gerejanya. Anggaran dasar kita 7 gereja. Sekalipun dia 2 gembala sidang atau 3, itu sah menurut anggaran dasar. Yang penting gereja dihitung, bukan per gembala sidangnya. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, bukalah gerejamu sebanyak-banyaknya. Ya, jangan cukup 1, istrinya cukup 1, suaminya cukup 1. Tapi kalau penggembalaan buka sebanyak-banyaknya supaya gereja bertumbuh, berakar dan berbuah. Puji Tuhan. Maka dari penghitungan yang dihitung ada 7 gereja. Bapak bukanlah wilayah yang mekar atau wilayah yang dimekarkan, tapi wilayah yang membentuk sendirinya dengan mekanisme anggaran dasar 7 gereja. Maka hari ini resmilah wilayah ini menjadi satu wilayah. Tapi kita belum putuskan, kita putuskanlah bersama wilayah apa namanya, baru diketukkan kita. Dan begitu. Wilayah DKI Jakarta. Udah itu Pak? Sudah, bagaimana? Sah kita? Setuju? Pengelola BPU dan kita semua? Ya.
sudah terpindah kota. Dibagi apa DKI? Wilayah DKI Jakarta. Belum administrasi masih DKI Jakarta. Masih DKI belum pindah. Belum pindah juga. Secara undang-undang udah. Ya tapi belum dilaksanakan. Ya gitu ya. Iya. Ya, tentunya begini. Alasannya kenapa harus DKI? Karena DKI juga bisa dibawa ke istri. Kan? Bisa juga itu kan. Apa alasannya bikin nama wilayah DKI Pak? Supaya kita tahu nanti menyampaikan ke orang. Karena ini nanti pasti dipertanyakan di Mukernas kita Pak. Supaya kita bisa menjawab alasan dibentuknya wilayah DKI. Begini Pak. Ya, kami membentuk wilayah ini sudah sepakat karena ini masih di daerah khusus ibu kota Jakarta. Yang kedua kan gereja-gereja yang sudah berkembang mereka juga pasti ada di DKI. Sedangkan di DKI kan belum ada di DKI, baru ada Jabodetabek. Jadi kami rasa ini adalah suatu momen juga karena ini kami semua juga di wilayahnya adalah DKI. Tidak ada yang di luar DKI. Jadi kalau kami bentuk hanya Jakarta, bisa juga kami nanti bisa juga Jakarta Jabodetabek juga bisa kan? Ada juga Jakarta Tangerang. Tapi khusus kami bentuk ini karena khususnya kami hanya di seluruh di 5 Jakarta ini. Itu Pak, kebutuhan. Sudah bisa diterima Bapak PBU supaya kita sepenanggulangan bersama. Sepenanggulangan bersama. Kalaupun nanti dikasih uang latihan bersama-sama kita balik. Anak saya di Jabodetabek ya Pak. Dengan DKI dengan Jabodetabek itu nggak tumpang tindih loh Pak. Jadi seperti anak saya harus arahkan nggak ke DKI. Apakah dia harus bertahan di Jabodetabek? Soal itu Pak, karena kalau begini GPD Pak, gembala sidang yang berhak kalaupun dia umpamanya mau pindah ke Pulau Jawa, pindah ke mana lagi? Jabodetabek itu haknya gembala sidang secara mutlak. Gitu. Iya. Tidak ada pemahaman nanti. Tidak ada Pak, itu hak mutlak gembala sidang. Asal jangan langsung ke surga dulu Pak. Iya, itu ya Pak ya. Jadi sudah sah? Supaya kita tutup baru. Jadi sudah sah DKI Jakarta. Maka hari ini setelah bergabung anak gereja ditambah adik saya pendeta Jimhot Banjarnahor, berarti sudah ada 7 gereja, maka sudah bisa berdiri satu wilayah. Maka hari ini kita resmikan demi nama Allah Bapa, Anak Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, resmi wilayah DKI Jakarta. Terima kasih. Kita lanjut lagi acaranya dengan acara ketiga. Kami serahkan kepada kesediaan. Makin diresmikan menerima dari jemaat. Waduh, resmi wilayah yang sudah mewakili. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Dengan catatan tadi aturan 7 yang bergabung, 6 karena tak datang, mudah-mudahan langsung bergabung supaya bukan 7 tapi 8 dari 9 wilayah DKI. Terima kasih. Acara agenda berikutnya ialah setelah ada wilayah, tentunya harus ada pengurus wilayah. Setelah ada wilayah, harus ada pengurus wilayahnya. Di GPDI, pengurus wilayah ada 3. Ketua wilayah, sekretaris wilayah, dan bendahara wilayah. Biar kita pahami bersama-sama. Karena sudah resmi wilayah DKI, tentunya harus ada pengurusnya. Maka kita tiba saatnya untuk pemilihan pengurus wilayah. Biasanya kami untuk mengikuti priorisasi
kami serahkan kepada gembala-gembala sidang memutuskan siapa menjadi ketua wilayahnya. Itu normatifnya, normalnya. Tapi untuk DKI karena juga daerah khusus, juga harus khusus. Karena apa? Karena yang kami tahu selama ini sudah ada orang yang bernaung di GPD ini, salah satu dari ke-7 sidang itu. Kami harus jujur mengatakan, kami harus mengarahkan seperti himbauan anggaran dasar untuk pendeta yang sudah ada kian di GPD wilayah ini. Dengan demikian kami untuk khusus kedua, kami harus memilih sendiri sesuai anggaran dasar, yaitu pendeta Giphot Banjarnahor dan seterusnya dan seterusnya. Untuk itu kami minta tanggapan dari semua kita, atau mungkin gembala-gembala dari semua gembala-gembala tadi. Silakan, atau mungkin ada langsung dari Pak Giphot langsung. Silakan. Ya, shalom. Ya, terima kasih buat Bapak-bapak BPU yang sudah datang untuk acara hari ini. Sesuai dengan apa yang sudah diutarakan tadi Bapak Sekjen, bahwa bagaimana tanggapan kita soal pembentukan wilayah baru, siapa pengurus-pengurusnya. Sesuai dengan anggaran dasar yang sudah disampaikan oleh Bapak Sekjen, karena saya di GPDI sudah 16 tahun ya, dan saya bergabung pendeta muda dan pendeta penuh sudah 10 tahun. Jadi memang kita memahami bahwa aturan itu tercatat, dan hal ini pun memang kita bicarakan juga dengan Ibu Gembala, karena Ibu Gembala dan juga yang harus juga memberikan masukan kepada kita sebagai gembala. Saya berbicara juga bagaimana kita terima dan tantangan ini, gitu kan? Jadi kita pertimbangkan gimana ya, anak-anak kita kan masih kecil-kecil begini ya. Jadi kalau kita ada tamu seperti ini, seperti kemarin Pak Tikson juga mau datang ke rumah, jangan dulu lah, di rumah kita begini-begitu. Iya, itu memang benar begitu ya. Jadi kita memang masih kecil-kecil ya. Anak-anak kami ada 4, 2 perempuan, 2 laki-laki yang paling kecil. Dan kami juga masih bekerja, ya itu di Jakarta biaya besar ya. Ya anak-anak kita harus juga tercukupi kebutuhan. Jadi memang perjuangan kami itu masih berat. Makanya kemarin juga sudah kami berbicarakan di wilayah. Kebetulan memang Pak Purba juga siap. Nah, Pak Purba menyatakan, oke, kita siap lakukan, gitu ya. Nah, jadi dan saya sendiri sudah membuat surat pernyataan apabila dibutuhkan. Nah, kalau bawah saya sudah, atau saya bacakan atau gimana Pak? Oke, apa? Oh, saya serahkan. Atau saya bacakan dulu baru saya serahkan? Ini ya, saya bacakan ya. Oke. Ya, surat pernyataan Jakarta. Jadi ini apa? Saya bikin suratnya tanggal 29 Februari. Jakarta 29 Februari 2024 kepada yang terhormat Badan Pengurus Umum GPD Pusat Kecamatan Siantar nomor 01-GPD-2-2023 lampiran 1 berkas perihal surat pernyataan. Salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Giphot Banjarnahor, nomor kartu jabatan 177 BPU GPD KJ 2-2021, jabatan pendeta garis miring Gembala Sidang GPD Hosana Jakarta Barat. Tempat tanggal lahir Pinang 13 Juni 1979. Alamat Kampung Salom,
nomor 118 RT 01 RW 04 Kembangan Utara, Jakarta Barat. Sehubungan dengan adanya pembentukan wilayah GPD DKI Jakarta, maka dengan ini saya menyatakan bahwa saya tidak bersedia menjadi ketua wilayah. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Hormat saya, Pendeta Gimot Banjar Nahor. Tanda tangan di atas materai. Ya, saya serahkan kepada Bapak. Ya, demikian tanggapan dari saya. Mungkin rekan-rekan yang lain mungkin ada juga mau menanggapi. Ya, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak. Berhubung karena kesepakatan atau anggaran dasar Gereja Pentakosta Indonesia, kalau sudah ada wilayah harus ada pengurus wilayahnya. Kita sudah prioritaskan seperti himbauan anggaran dasar keinginan bahwa Bapak Pendeta Gimot yang menjadi ketua wilayah sudah sampai ke BPU surat pernyataan tidak bersedia menjadi ketua wilayah, ditandatangani di atas meterai 10.000 resmi. Demikian, maka kami Badan Pengurus Umum akan berdiskusi sebentar karena hal yang urgen keputusan ini. Terima kasih. Silakan Pak Ketua. Artinya gini, iya, nggak usah stop. Keputusan kita, silakan Pak Ketua. Pak, hari ini kita akan tentukan sesuai dengan petunjuk juklak anggaran dasar rumah tangga. Kita berkalian dengan adikku Bapak Gimot Banjar Nahor tidak bersedia menjadi ketua wilayah. Tentunya wilayah harus punya pengurus, karena kalau tidak punya pengurus, lihatlah gembala-gembala sidang tersebut, karena tidak ada yang mengayomi di wilayah tersebut. Jadi pengurus adalah perpanjangan tangan BPU, khususnya ketua wilayah, dalam menselaraskan ajaran GPD. Jadi ketua wilayah yang menselaraskan ajaran di wilayah tersebut. Jadi kalau salah gembala sidang Ibu Catherine, tadi Ibu Catherine, kalau salah Ibu, maka Pak ketua wilayah yang kami salahkan. Pak ketua wilayah yang salah memberi pengajaran. Kalau salah Bapak Dr. Ringo yang pakai kalung warna putih, ya, maka yang kami salahkan bukan Bapak, tapi yang kami salahkan adalah ketua wilayah tersebut. Sinkronnya adalah BPU dengan ketua wilayah harus kerjasama untuk menciptakan keselarasan di tengah-tengah gereja GPD, sehingga GPD menjadi satu laras, satu hati, satu jiwa, satu napas di bumi dan di sorga, dan menjadi ahli waris kerajaan sorga. Itu tujuan kita yang paling utama. Maka dari penyampaian surat ini, tentunya bapak-bapak dan ibu-ibu gembala sidang sudah punya pilihan setelah Bapak Gimot tidak bersedia. Jadi kusarankanlah kepada bapak-bapak gembala sidang, kira-kira siapa yang kita tentukan di wilayah ini untuk menjadi ketua wilayah. Kan kira-kira begitu ya Bapak. Bukan kami mengunjuk, tapi bapak-bapak sendiri memilihnya. Karena ketua wilayah itu adalah dipilih oleh gembala-gembala sidang tersebut. Demikian, diserahkan kepada Pak Gimot atau kepada siapa kita serahkan? Atau ya, silakan Pak Gimot. Oke, baik Bapak. Sebelum kami juga mengajukan kami membentuk wilayah ke BPU, dan puji Tuhan Bapak-bapak BPU sudah menerima kami dengan semua tadi yang sudah kita dengarkan. Kami sebetulnya sudah ada kesepakatan, ya, kami akan membentuk satu wilayah. Ketua wilayah Bapak Dr. Pendeta Faber,
periode ya, Purba. Jadi saya Pendeta Giphot Banjarnahor sebagai sekretaris dan Bapak Pendeta Dr. Joner Siriwaringo, Joner Sihombing yang menjadi bendahara. Dan memang ini tidak ada di anggaran dasar. Kami memang mengajukan satu tambahan, walaupun nanti ya kami mengajukan Bapaknya ya, penasihat hukum, karena kebetulan ada pakar hukum. Jadi kami ada bicarakan penasihat hukum Bapak Dr. MH Siriwaringo yang sudah hari juga hari. Ya seperti itu Bapak Ibu. Atau mungkin boleh kita. Puji Tuhan. Jadi begini Bapak, Ibu, Ibu dari Siantar, apakah para gembala ini sudah setuju saya ditunjuk dari kedua? Setuju. Setuju, Pak? Setuju. Nano hidupkan. Setuju. Gini, karena ada video, ada yang melihat dari ketujuh sidang tadi, kami mohon berdiri yang setuju Bapak Pendeta Paber Purba, Ketua Wilayah. Silakan berdiri. Nah, dia gembala sidang ini. Oh, gembala sidang. Gembala sidang yang 7 tadi, apakah Bapak Paber Purba setuju jadi Ketua Wilayah? Silakan. Setuju. Silakan. Oke. Yang berdiri itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah ada forum resmi semua 100%. Ya, terima kasih. Silakan dulu. Yang kedua, tadi beliau berkata sekretaris Bapak Pendeta Giphot Banjarnahor. Dari ketujuh sidang itu, apakah setuju Bapak Banjarnahor menjadi sekretaris wilayah DKI? Silakan berdiri. Yang setuju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dengan dirinya. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Yang bendahara dari ketujuh sidang ini, apakah setuju Bapak Pendeta Joner Sihombing menjadi bendahara? Silahkan berdiri lagi. Setuju. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Kita lupa. Kamu juga tengah, itu sudah begitu aja. Tanya kan, takutnya nggak dituduh kan? Takutnya dibilang Pak Purba itu kucuk-kucuk langsung kedua ditanya. Oke, kalau begitu saya tanya lagi. Ya itu yang pertama. Kalau ada yang pertama, ada yang kemudian ini. Kalaupun terkemudian ada ayatnya, ada yang terdahulu jadi terkemudian. Dan sekarang kami BPU menanya, apakah Bapak Pendeta Paber Purba, Dr. Paber Purba bersedia menjadi ketua wilayah di wilayah DKI ini? Silakan berdiri. Terima kasih lah ya pada seluruh kepala sidang yang sudah mengerti saya. Jadi bukan saya yang ujuk-ujuk nanti supaya didengarkan, ini bukan Pendeta Purba yang ujuk-ujuk ingin jadi calon, ingin jadi ketua wilayah. Tapi Bapak Ibu lah semua yang memilih ya. Karena memang Pak Pendeta Giphot kan sudah diusulkan, tapi beliau tidak bersedia. Tapi saudara-saudara memilih. Dan amat tetapi nanti kalau seumpama ditanya oleh Jabodetabek, Pendeta Purba itu bukan dia yang ujuk-ujuk begitu kan? Nah, tapi karena itulah disepakati oleh seluruh kepala sidang. Tadinya memang sudah ditunjuk Pak Pendeta Giphot, tapi Pendeta Giphot tidak bersedia. Ya, setuju lama. Kalau sudah semua setuju. Oke, tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Dengan demikian dilengkap terpilih di pengurus wilayah DKI. Silakan Pak Ketua, apakah langsung atau gimana? Sedikit tadi ada usul Bapak Pendeta Dr. MH Siriwaringo ya menjadi penasihat hukum wilayah. Saya pikir itu bukan domainnya BPU Pak. Supaya jangan kita tumpang tindih, itu domainnya wilayah Pak. Yang tak perlu kami sahkan lewat BPU Pak.
Nanti yang mengesahkan Bapak menjadi penasehat adalah wilayah tersebut, kan begitu Pak. Supaya jangan Bapak tersinggung, kok saya tak dipanggil, karena tadi ada penyampaian Bapak Jimhot dengan sebutan penasehat hukum. Kecuali Bapak menjadi penasehat hukum kami pusat, kan begitu, itu lain hal. Tapi karena ini adalah penasehat hukum daripada wilayah ini, maka domain kami tidak mengikutkan Bapak untuk dipanggil ke depan. Domain kami adalah pengurus wilayah. Nanti pengurus wilayah lah yang mengangkat Bapak menjadi penasehat hukum Pak. Itu dia Pak ya, supaya jangan ada di pikiran Bapak yang besar marahnya kok gak dipanggil saya, kan kira-kira begitu. Terima kasih buat hari ini. Dengan demikian sudah ada pengurus wilayah Bapak Pendeta Dr. Faber Terpurba STH Master Hukum ya, Master Hukum ya, Master Hukum menjadi ketua wilayah. Bapak Pendeta Jimhot Banjarnahor Belum ada gelarnya Pak. Masih MP masih C. Masih proses. Jadi Bapak Pendeta Jimhot Banjarnahor MP itu masih proses. Jadi Bapak Bendahara Bapak Pendeta siapa tadi? Joner Sihombing, Bapak Doktor Joner Sihombing. Enggak namanya, yang sudah karena dulu sudah sekolah itu. Bapak Pendeta Doktor Joner Sihombing MTH. Dan nanti kami minta fotokopinya Pak. Fotokopi dari ijazah yang Bapak gelar, Bapak sandang, supaya bisa kita STM apapun namanya gelarnya, fotokopinya harus ada sama kita. Aslinya kalau saya dikasih Pak ya, fotokopi aja supaya ini bisa dipertanggungjawabkan gelarnya, kan begitu. Dan pula nanti kita buat supaya tidak ada karena banyak sekarang bikin gelar ya. Akan saya kan tambah gelar saya Pendeta Isim menurut MTH MJJ. MJJ itu makanan kok jalan-jalan. Jadi demikian, maka hari ini kita akan habiskan pengurus wilayah Masa Bakti 2024-2029. Ada ibunya Pak? Ibu-ibu kalian ada? Hadir? Istri? Ada? Oke, kalau ada supaya maju ke depan kita akan mulai bisa kami akan pakai baju program ya. Demi nama Allah Bapa dan Roh Kudus yaitu Tuhan Yesus Kristus kami. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran dan bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. Saudara-saudara hamba Tuhan yang kami kasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sidang jemaat dan hamba Tuhan yang hadir hari ini telah menjadi saksi bahwa saudara-saudara yang berdiri di depan ini adalah yang dipilih Tuhan sendiri melalui musyawarah wilayah DPD wilayah DKI Jakarta untuk melaksanakan tugas sebagai pengurus wilayah, dan saudara-saudara sebagai saluran badan pengurus umum untuk mengurus memelihara kesatuan dan persatuan jemaat-jemaat gereja Pentakosta Indonesia wilayah ini, juga untuk menciptakan keseragaman dan pelaksanaan tata tertib gereja dari pusat sampai seluruh jemaat-jemaat. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang hendaknya berusaha berpegang teguh atas firman Tuhan dan segala aturan dan peraturan yang telah digariskan di dalam ADART GPD, agar seluruh hamba-hamba Tuhan wilayah ini menjadi pelaksana firman Allah dan tata tertib gereja dengan baik dan benar demi kebesaran nama Tuhan. Beberapa hal yang saudara-saudara harus lakukan. Pertama, saudara harus mempertanggungjawabkan tugas ini kepada Tuhan dan kepada badan pengurus umum gereja Pentakosta Indonesia. Kedua, hendaknya saudara-saudara melakukan dengan sehati, setik, satu jiwa, satu roh,
dan satu tujuan sama anggota pengurus. Demikian juga dengan para hamba Tuhan di lain, agar tercipta rasa kebersamaan dan damai sejahtera dari pertumbuhan GBD yang termulia bagi Tuhan Yesus Kristus. 3. Jangan bertindak sendiri-sendiri, akan tapi haruslah bekerja sama dengan saling mengasihi dan saling menghormati satu dengan yang lain. Biarlah perilaku menjadi contoh dan teladan bagi semua hamba Tuhan dan anggota jemaat di wilayah ini. Karena saudara tahu bahwa bagi mundurnya bagi kerajaan Tuhan terletak dalam kehidupan para hamba Tuhan yang memimpin jemaat itu. Saudara-saudara telah mendengar segala sesuatu yang akan dilakukan sebagai pengurus wilayah. Apakah saudara berjanji sebagai tanda kesetiaan saudara untuk melakukannya kepada Tuhan dan bukan kepada manusia? Jawabannya, saya mau. 1, 2, 3 ya. Kalau demikian, angkat tangan dengan dua jari teruncung ke atas tanda victory. Ikuti saya. Demi nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya berjanji akan melakukan tugas pelayanan. Pertama sebagai ketua wilayah, sebagai bendahara wilayah DKI Jakarta, serta melaksanakan dengan setia, bijaksana, dan bertanggung jawab kepada Allah dan kepada BPU GBD. Saya berjanji akan melakukannya dengan bekerja sama, sehati, sepikir, satu jiwa, satu roh, dan satu tujuan, demi terciptanya kemajuan, keutuhan GBD, dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus di wilayah ini. Saya berjanji akan memenuhi semua aturan yang tertuang dalam ADRT GBD berdasarkan firman Tuhan, serta berjanji akan tunduk kepada pimpinan saya dan siap untuk menerima teguran-teguran dari atasan demi terciptanya kemajuan GBD bertumbuh dan berbuah. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai saya. Amin. Silakan berduduk. Kita angkat pujian lagi, sama-sama kita berdoa agar Tuhan boleh menolong para pengurus wilayah ini. Mereka diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Kita angkat pujian lagi. Apa yang ini? Melayani kepada Melayani
berlutut di hadapan Tuhan, di hadapan kami, untuk memohon belas kasihan Tuhan memberkati mereka dan memimpin wilayah yang baru ini Tuhan. Kesepakatan kami hari ini bahwa wilayah ini dibentuk untuk kemuliaan bagi nama Allah, dan pengurus wilayah akan sehati sepikir, tidak saling mendahului, tapi bersama-sama bagaimana wilayah ini berkembang lagi ke depan. Berkati mereka ini Tuhan, sehingga mereka kompak satu dengan yang lain, bahu-membahu untuk mendukung pekerjaan Tuhan di wilayah ini. Kiranya Engkau memberkati mereka, pakailah mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah pekerjaan Tuhan semakin dahsyat di wilayah ini, dan kemuliaannya hanya bagi Allah. Berkati mereka Tuhan, yang sebentar akan tumpangkan tangan kanan, kiranya mengalirlah kuasa dan penyertaan Tuhan bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan takbiskan mereka. Haleluya. Amin. Demi nama Allah Bapa dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan atas nama Badan Pengurus Umum Gereja Pentakosta di Indonesia yang berpusat di Jalan Sang Nawal nomor 35 Pematang Siantar, kami tabiskan saudara sebagai Ketua Wilayah, sebagai Sekretaris Wilayah, sebagai Bendahara Wilayah DKI Jakarta masa bakti 2024-2029. Tuhan memberkati dan melindungi kamu. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan kepada kamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberkati kamu dengan damai sejahtera-Nya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kamu sejak ditetapkan menjadi pengurus wilayah definitif hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Tuhan. Pada siang hari ini kami berdoa buat Ibu sebagai penopang dalam tugas pelayanan. Kami sadar kemampuan kami sebagai suami sungguh terbatas, tapi kami berdoa buat Ibu ini menjadi sokobur, kami perlu menjadi tiang, terutama dalam pelayanan khusus daerah DKI. Juga dengan tolong Ibu ini, karena Ibu menjadi kuat, jadi mampu menjalankan menjadi ibu bagi sidang jemaat yang ada di DKI. Mulai hari ini, kiranya Tuhan memberkati kau sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Sedang beliau. Selamat. Enggak, coba nanti aja. Orang foto. Au bertemu muka kita. Belum. Habis dulu, Pak. Oh iya, belum, Pak. Belum. Boleh. Ini foto di Pak. Ini Pak agak mirip. Oke, 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. Oke. Oke. Bapak ini dapat Merdeka. Haleluya. Gemoy. Amin. Lanjutkan. Amin. Sudah. Haleluya. Amin. Satu dua. Iya.
Sudah sama pas beneran. Oke. Oke. Oke, sudah kembali Pak Gembala. Semua kembali. Oke, coba. Saya agak tengah sedikit agak. Bulat. Oke, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Keren. Bebas. Oh, oke. Presisi. Salam presisi. Salam Pancasila. Tengah. Lagi sih. Kau di ujung apa sini, Pe? Tengah. Oh di sini. Tengah, Bu. Agak Kakak sini aja kakak. Oke, 1 2 1 2. Salam Pancasila.